青竹姑娘，终于又见面了。 Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Tuan Muda Movie. Dan di konten kali ini saya akan membahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 versi manuhanya guys ya. Tapi sebelum kita mulai, klik like jika kalian suka, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Langsung saja check this out, jangan banyak bacot, kita mulai. Bam! Akan tetapi, tampaknya Wang Fuying pun masih percaya diri dan keras kepala dan berteriak. Hei, Lindong, tak perlu susah payah. Aku pernah membunuh praktisi tahap manifestasi hanya dengan teknik ini. Tak peduli apa yang kau lakukan, kau tak akan bisa mematahkan teknik ilusi bayanganku. Lindong yang kini telah merilis simbol kuno pelahap pun dengan tenang balas berkata, aku tak tahu siapa yang kau bunuh sebelumnya. Tapi aku berbeda dari praktisi lain. Simbol pelahap kuno, lahap dan maut. Simbol kuno itu pun seketika mulai menyedot energi bayangan dari Wang Fuying. Jelas saja hal itu mengagetkan Wang Fuying. Kekuatan apa yang dikeluarkan Lindung itu? Dengan wajah yang keras, yang panik ia berkata, benda itu melahap teknik ilusi bayanganku. Bagaimana mungkin? Dan jeng-jeng, kini Wang Fuying pun hanya bisa duduk di lantai di hadapan Lindong dan ia tak mampu bersembunyi lagi. Lindong pun dengan santainya berkata, yo, bukankah ini si penakut Wang Fu yang suka main petak umpet? Apakah kau mau berhadapan langsung denganku? Wang Fuying pun tampak terdiam dengan memasang wajah yang serius dan tiba-tiba saja. Tidak, ucapnya sambil berlari. Tak mungkin. Ini tidak mungkin. Kenapa tak ada bayangan sama sekali di belakang pilar? Lindong pun kini mulai berjalan mendekati Wang Fuying sambil berkata, akhirnya, aku bisa menarikmu keluar. Kenapa aku harus repot-repot melepaskanmu lagi ya? Dan dengan wajah penuh dendam, Lindong lanjut berkata, sedikit sakit rasanya saat kau menyerangku diam-diam seperti tadi. Dan maklumat, aku benci orang yang menyerangku dengan sembunyi-sembunyi. Hei, kenapa kau tak sembunyi? Sembunyilah, jabingan. Lindong pun dengan penuh kekesalan mengajar Wang Fuying, membuat Wang Fuying pun kini jadi babak belur. Ternyata tanpa bayangan kau bukanlah apa-apa, ucap Lindong santai. Dan kini, tiba-tiba saja, Fuying pun masih bisa bangkit dan langsung berteriak. Hei, Lindong, jangan terlalu sombong. Berdasarkan kekuatanmu sekarang, kau tak memenuhi syarat untuk berdekatan dengan Nona Kingzu. Jelas hal itu membuat Lindong pun terkejut dengan perkataan itu. Ia pun jadi kesal dan berkata, apa kau yakin bahwa aku tak berani membunuhmu? Ah, Wang Fuying pun balas berkata, aku hanya mengatakan kenyataan. Kau tak tahu latar belakangnya yang sebenarnya. Dia benar-benar berada di tingkat yang jauh melebihi imajinasimu. Meskipun kau dianggap sebagai jenius dinastian, dibandingkan dengannya, kau hanyalah lelucon. Dia ada di dunia yang berbeda dari kita. Tahap nirwana itu kuat. Kau sungguh lucu. Itu adalah standar orang biasa di matanya. Dibandingkan dengannya, kita ini hanyalah semut yang merangkak di sekeliling daerah Huan. Kau tak bisa menggertak gajah bahkan jika balasannya adalah nyawamu. Kau dan aku hanya bisa mengagumi dan memujanya sepenuhnya. Sebagai dewi, ada sesuatu yang mustahil untuk dimiliki di dunia ini. Kau bisa mengajarku sepuasmu. Melihat sikap dan perkataan lebih dari Fuying itu membuat Lindong pun jadi heran. Dan dengan percaya diri, Lindong pun berkata, jika hanya butuh kekuatan untuk mendekatinya, aku hanya harus lebih kuat dari yang lainnya. Kan? Beberapa tahun lalu, aku hanyalah seorang semut di matamu. Tapi sekarang, aku bisa mengalahkanmu. Kan? Fuying yang kesal pun balas berkata, itu adalah hal yang jauh berbeda. Jarak antara kau dan dia itu lebih dari imajinasimu. Dan dengan santainya, Lindong pun menanggapi, apa bedanya? Punya rasa takut. Itu adalah jalan untuk jadi seorang elit. Jika aku tak bisa melakukan semua itu, bagaimana bisa aku pantas bersanding dengannya? Tapi untukmu, Wang Fuying, jika kau berani menghalangiku untuk mendapatkannya lagi, aku tak akan melepaskanmu dengan mudah. Mendengar ancaman dari Lindung itu, Fuying pun kini benar-benar tak bisa berkutik lagi. Dan kini terdengar MC pun berkata,
Pertandingan antar pemuda babak kedua. Pemenangnya, Lindong. Scene lalu beralih di ruang penonton. Terlihat di situ Patriark Wei Luo memberikan selamat kepada Patriark Lin Fan atas kemenangan Lindong. Dan tiba-tiba saja, kini muncul suara yang lain yang berkata, Lin Fan, keluarga Linmu benar-benar sangat beruntung. Bisa memiliki dua jenius yang berbakat. Dan ternyata itu adalah Kaisar Mo. Patriark pun segera memberikan hormat dan berkata, Yang Mulia Mo Jingtian, terima kasih atas pujian Anda. Kaisar Mo pun tertawa dan berkata, Hahaha, Lin Langtian dan Lindong, mereka berdua benar-benar luar biasa. Tapi tiba-tiba saja muncul suara lagi yang mengatakan, meskipun Lin Langtian dan Lindong punya cukup kekuatan, mereka masih bukan tandingan pangeran ketiga di kedua babak ini. Tak ada seseorang yang bisa menahan lebih dari 20 dari pukulannya. Kekuatannya tak terbayangkan. Hahaha, pangeran ketiga benar-benar luar biasa. Membandingkannya dengan Lindong, bukankah itu terlalu melebih-lebihkan keluarga Lin? Dan ternyata itu berasal dari Patriark Wang Lei. Dan ia pun lanjut berkata, anak itu, Lindong, dia sangat beruntung. Dia bahkan punya senjata sihir yang bisa membatasi pergerakan bocah dari keluarga Wang Fu itu. Patriark Lin Fan pun balas berkata, Hei, hasil dari pertandingannya sudah jelas. Aku tak tahu, apa ada yang mengganggumu, Patriark Wang Lei. Wang Lei pun dengan sombongnya lanjut berkata, Haha, aku hanya berbicara kenyataan. Jangan marah, Saudara Lin Fan. Mungkinkah Saudara Lin masih marah karena posisi klan Lin diambil oleh klan Wangku 20 tahun yang lalu? Yang tua ini sangat berharap bahwa klanmu akan mendapatkan tempat di tahun ini. Jika tidak, kau tak akan punya muka lagi. Patriark Lin Fan pun mencoba untuk tenang dan balas berkata, Patriark Wang Lei, kau seharusnya lebih khawatir dengan wajah klanmu. Keluargamu hanya punya Wang Zong. Jika saja dia kalah, keluargamu akan pulang tahun ini. Wang Lei pun tak mau kalah dan berkata lagi, Hahaha, jika kau tak ingin bertemu dengan pangeran ketiga, bertemu dengan Wang Zong sudah cukup beruntung. Kita lihat, apakah kau cukup beruntung tahun ini? Hal itu jelas saja membuat Patriark Lin Fan kesal. Patriark Lin Fan pun lalu menatap Lindong dari kursi penonton. Ia pun lalu berkata, Lindong, berikutnya lawanmu sangatlah kuat. Kau harus sangat hati-hati. Di belakang gerbang ini, pertempuran final antar pemuda telah menanti. Dan kini Lindong pun mulai memasuki arena dengan penuh semangat dan berkata, Ayo, pergi dan amankan posisi di perang besar 100 dinasti. Lindong pun kini telah melihat Wang Zong di depannya. Tapi bukannya gentar sedikit pun. Lindong pun dengan percaya diri berkata, Hah, ternyata kau. Aku tahu akan melawanmu cepat atau lambat. Klan Wang Zong. Wang Zong pun balas berkata, Oh, aku tak menyangka, ternyata itu dirimu ya. Lindong, kau punya reputasi yang baik. Bagaimanapun, siapapun lawanku, aku tak akan menahan diri. Lindong pun lanjut berkata, Oh, kelihatannya kita punya tujuan yang sama. Aku pasti akan mendapatkan posisi di perang besar 100 dinasti. Dan cerita pun bersambung.